Halo Sobat Inspirasi, salam Anda luar biasa hebat. Bertemu lagi dengan saya, Christine Handayani di Ngobrol Inspirasi. Kali ini saya akan berbagi tipe keempat yang paling bisa membuat kita jadi kesel, sebel, yaitu adalah orang yang bosi. Sobat Inspirasi, biasanya bagaimana reaksi Anda kalau harus berurusan dengan orang yang bosi? Ada yang bilang nih, coach, saya mah jadi emosi bawaannya kalau harus berhubungan dengan orang yang bosi. Main perintah sana, sini, nyuruh ini, itu. Tapi yang gak sedikit juga yang mengatakan, ya terpaksa deh coach, saya lakukan permintaannya. Karena bisa jadi orang tersebut takut dengan si bosi. Mungkin si bosi punya kelebihan dibanding yang lain. Dia dekat dengan atasan, kalau dalam pekerjaan punya akses dengan orang-orang penting, atau kalau dalam komunitas bahkan di rumah Anda, mungkin orang tersebut lebih senior secara usia dibanding Anda. Tapi menjadi emosi atau selalu menuruti keinginannya karena takut merupakan dua cara yang kurang tepat Sobat Inspirasi mengatasi orang yang bosi. Saya akan berbagi ada 4 jurus yang perlu Anda lakukan untuk mengatasi si bosi yang saya singkat dengan hati. Ya, hati. Yang pertama adalah H. H adalah bicara Anda memberikan himbauan. Himbauan atau nama lainnya adalah ajakan bisa dikatakan kepada orang yang bosi selalu memerintah dengan misalkan, Pak, silahkan bisa hubungi orang bagian legal untuk dapatkan dokumennya. Pak, coba cari di Google banyak, tinggal di-download itu Pak. Nah, ketika dia lagi main perintah-perintah dan suruh Anda, biar dia melakukannya sendiri, tetapi pakailah keyword silahkan. Coba, mari, sehingga dia tidak merasa dibalas dengan bosi juga, Sobat Inspirasi. Yang kedua, setelah Anda memberikan himbauan, Anda perlu melakukan A, yaitu asertif. Asertif adalah bicara, kadangkala kita juga perlu menolaknya. Menolak dengan tetap elegan. Caranya dengan Anda bersikap asertif. Misalkan Anda menolak dengan mengatakan, Pak, saya ada pekerjaan yang urgent yang harus dilakukan. Kalau saya juga melakukan apa yang Bapak minta ini, akhirnya tidak ada satupun yang bisa terselesaikan. Akhiri dengan senyuman Sobat Inspirasi. Jadi pastikan nada bicara Anda juga tidak tinggi. Nada bicara Anda juga tidak marah-marah. Atau mungkin Anda menjadi takut bicaranya dan selalu dimulai dengan kata maaf, maaf Pak, saya nggak bisa. Tetapi di sini nada Anda adalah bersifat netral dan diakhiri dengan ajakan. Kenapa saya bilang tidak boleh terlalu banyak kata maaf? Karena kalau terlalu banyak kata maaf, kurang ada ketegasan Sobat Inspirasi dan malah asertif Anda kehilangan makna. Saya jadi ingat di sebuah pelatihan yang pernah saya bawakan beberapa tahun lalu, sudah cukup lama, tapi saya masih ingat benar ada seorang peserta yang dijuluki teman-temannya dengan nama Pok Minah. Sobat Inspirasi, masih ada yang ingat? Beberapa tahun lalu ada komedi situasi yang cukup terkenal bernama Bajai Bajuri. Dan di situ ada tokoh Pok Minah, yaitu orang yang selalu mengucapkan kata maaf, maaf. Nah, ternyata salah satu peserta ini adalah seperti itu. Dia kadang-kadang kalau menolak atau bahkan mengatakan hal yang biasa pun selalu dimulai dengan kata maaf, maaf. Akhirnya kehilangan esensi setiap kata-kata. Maksudnya apa yang ingin dia sampaikan? Karena itu pastikan ketika asertif bicara dengan tegas. Kalau mau mengucapkan kata maaf, boleh asal tidak berlebihan. Sobat Inspirasi, kalau sudah asertif, yang berikutnya adalah yang ketiga, Anda perlu tugaskan. Tugaskan adalah bicara Anda bagi tugas dengan jelas antara Anda dan si bosi. Saran saya, Anda bisa libatkan tim Anda untuk membagi tugas dengan jelas. Setelah itu, dokumentasikan pembagian yang sudah disepakati tadi. Siapa PIC-nya, tetapi juga harus dituliskan siapa yang menyelesaikannya. Kemudian Anda harus menyepakati pula ada reward dan punishment setelah penugasan tersebut diberikan.
sehingga reward dan punishment ini menjadi pengunci untuk si bosi tidak lagi memerintah, menyuruh-nyuruh dengan seenaknya. Sobat Inspirasi, kalau Anda sudah tugaskan dengan jelas, yang terakhir keempat adalah Anda perlu ingatkan. Ingatkan adalah bicara kadang-kala mungkin si bosi, apalagi kalau ini sudah menjadi karakternya, dia masih ngeles. Dia masih perintah sana, perintah sini untuk melakukan tugas tersebut dengan beribu macam alasan. Nah, di sini Anda perlu ingatkan dia. Ingatkan adalah bisa dimulai dengan mengingatkan reward dan punishment-nya. Misalkan, Pak Rudi, Pak, Bapak gak mau kan nanti didenda? Atau Pak, wah kalau kayak gitu nanti poinnya buat saya dong. Ya, Anda bisa awalnya adalah ingatkan dengan santai. Ingatkan reward dan punishment yang akan dia dapatkan. Tapi kalau masih belum juga dia mengurangi sifat bosinya, Anda bisa mulai ingatkan dengan yang lebih serius. Misalkan, libatkan atasan Anda, libatkan senior Anda untuk secara personal memanggil dia dan mengingatkan. Pastikan ketika mengingatkan ini sudah sifatnya serius, jangan di depan yang lain. Karena akan mempermalukan dia dan tidak akan mengubah sifatnya yang bosi. Tetapi biarkan atasan Anda atau seseorang yang lebih tinggi jabatannya memanggil dia secara empat mata dan ingatkan dia. Itu Sobat Inspirasi, 4 jurus hati yang bisa Anda lakukan untuk mengatasi orang yang bosi. Sobat Inspirasi, silahkan Anda tonton terus video saya dan besok saya akan berbagi tipe kelima orang yang paling bisa membuat kita kesel, sebel. Pastikan Anda boleh tonton terus video saya. Sampai jumpa Sobat Inspirasi. Salam, Anda luar biasa hebat.